Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, kita lanjut lagi ya cerita kita ke part 2. Setelah Saga dan kawan-kawan sampai di Istana Gemini, Shin kemudian berpindah ke Sanctuary di mana Scorpio Milo sedang mendatangi Athena karena merasakan kosmo asing masuk ke sana. Akan tetapi, Athena mengatakan untuk gak usah khawatir karena orang yang datang ke sana sudah ada di pihak mereka. Lalu alangkah terkejutnya Milo ketika Athena mengatakan kalau orang itu adalah Kanon yang kini sedang melindungi Istana Gemini. Kembali lagi ke Saga dan kawan-kawan yang ternyata masih dihadang oleh Kanon, namun di sini hanya Sagalah yang mengenalnya. Lalu Saga meminta Sura dan Camus untuk pergi saja duluan melewati istana tersebut. Setelah mereka pergi, Saga pun kemudian menanyakan mengapa ia berani menggunakan jubah Gemini padahal dulu ia sangat ingin sekali membunuh Athena. Namun, Kanon pun menjelaskan kalau ia kini sudah bertaubat dan memilih untuk melindungi Athena. Tentu saja, Saga nggak percaya gitu aja, karena sebagaimana kita tahu kalau Kanon inilah penyebab sisi gelap dari si Saga menjadi bangkit dulu. Kemudian, Shin berpindah dulu ke Siberia, di mana terlihat Hyuga yang sedang melayat ke makam ibunya di dasar es. Kalau ada yang nanya itu mata Hyuga kenapa, coba cek lagi video ini ya. Oke, kita lanjut. Kemudian tiba-tiba Hyuga merasakan kalau ada hal buruk yang sedang terjadi di Sanctuary, yang secara bersamaan datang pula 3 orang berjubah hitam di sana. Lalu adegan kembali lagi ke Saga yang masih nggak percaya kalau si Kanon ini sudah bertaubat. Alhasil, Kanon pun menjelaskan setelah kekalahan ia di Istana Poseidon, Athena tetap saja memberikan kosmo baiknya sehingga membuat Kanon akhirnya sadar dan memilih untuk melindungi Athena. Walaupun begitu, Saga masih aja nggak percaya dan malah menyerang Kanon yang rupanya itu hanyalah hologram saja, percis seperti yang ia lakukan pada Art Sanctuary yang lalu. Setelah itu, Saga pun mengeluarkan jurus yang mampu melacak keberadaan Kanon yang rupanya berada di salah satu sisi ruangan di Istana Sanctuary. Karena merasakan sebuah serangan, Milo pun berusaha mengeceknya dan alangkah terkejutnya ia saat melihat Kanon yang berada di sana. Lalu, Milo pun meminta Kanon untuk pergi saja dari sana karena rupanya ia masih belum percaya dengan si Kanon ini. Walaupun Athena sudah memaafkannya. Akan tetapi, Kanon gak mau karena ia sudah bertekad untuk melindungi Athena. Milo yang kesal pun akhirnya menyerang Kanon dengan jurus jarum merahnya sampai berkali-kali. Namun, Kanon ini tetap aja bangkit dan gak menyerang balik sehingga membuat Milo jadi keheranan. Setelah itu, Shin berpindah dulu ke Hyuga yang ternyata didatangi oleh Sen Perak terdahulu yang berusaha menyerangnya. Namun dengan satu jurus debu-debu intannya, mereka pun dengan sekejap dibuat KO oleh si Hyuga. Kembali lagi ke Milo yang sepertinya sudah mulai sedikit percaya dengan Kanon karena tekad kuatnya untuk melindungi Athena. Walaupun begitu, Milo tetap saja menyerang Kanon secara bertubi-tubi hingga Athena harus turun tangan untuk menasehatinya. Akan tetapi, Milo nggak peduli dan terus aja menyerang hingga ia memfatality Kanon dengan jurus terkuatnya yaitu Antares. Setelah memfatality Kanon, Milo pun pergi untuk kembali ke istananya. Lalu ternyata Kanon ini masih mampu bangkit dan meminta Milo untuk tidak meninggalkan Athena bersamaan dengan dirinya yang ia anggap musuh. Namun, momen haru pun terjadi ketika Milo mengatakan kalau Kanon bukan lagi musuh melainkan saudara seperjuangannya. Bahkan, Milo gak ragu untuk menyebutnya sebagai Sen Emas Gemini Kanon. Tentu saja itu membuat Kanon terharu karena Milo yang sudah percaya kepadanya. Sedikit informasi, sebenarnya Milo tadi itu tidak benar-benar memfatality Kanon dengan jurus Antares. Melainkan, ia hanya mencoba untuk menutup aliran darah yang mulai keluar dari tubuhnya Kanon. Setelah itu, adegan kembali lagi ke Camus dan Sura yang sedang menunggu Saga. Tak lama berselang, Saga pun akhirnya datang dengan keadaan sudah menangis karena terharu melihat kakaknya yang sudah bertaubat. Lalu, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan yang singkat cerita mereka telah sampai ke istana Sancerre. Kemudian, karena tahu kalau Sancerre itu ya Sura ini, mereka pun gak khawatir dan main masuk gitu aja. Akan tetapi saat di dalam, mereka malah seperti berada di dunia kematian atau tepatnya jalan menuju dunia kematian. Lalu muncul zombie-zombie di sana yang gak berhenti untuk menyerang mereka. Kemudian karena kesal, Saga lalu mengeluarkan jurus terkuatnya hingga membuat mereka keluar dari dunia tersebut yang ternyata itu hanyalah genjutsu saja. Setelah itu, mereka pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan ke tempat Athena.
Shin berpindah dulu ke si Ryu yang ternyata sudah berada di Yunani. Lalu tiba-tiba saja ia malah diserang oleh seseorang yang ternyata itu adalah Ikki. Kemudian Ikki pun meminta si Ryu untuk pulang saja karena merasa kalau Athena nggak lagi butusan perunggu seperti mereka. Tentu saja perkataan itu membuat si Ryu kesal dan mencoba menanyakan kesetiaan Ikki kepada Athena dan teman-temannya. Akan tetapi Ikki ini malah seperti nggak peduli dan hanya memikirkan dirinya saja, sehingga sempat terjadi pertengkaran di antara mereka. Namun karena si Ryu tetap aja ngotot ingin pergi, Ikki pun akhirnya membiarkannya dan lalu ia pun pergi entah kemana. Singkat waktu, saat dalam perjalanan ke Sanctuary, si Ryu pun akhirnya bertemu dengan Seiya yang ternyata masih hidup. Kemudian saya merasa heran mengapa si Ryu kok bisa ada di sana. Si Ryu pun menjelaskan kalau Ikki lah yang telah memberitahunya, namun Ikki nggak bisa ikut karena nggak punya alasan untuk bertarung dengan mereka. Tentu saja hal itu membuat saya kesal dan bingung dengan jalan pikiran dari si Ikki ini. Namun si Ryu mencoba berpikir positif kalau Ikki seperti itu pasti ada alasan yang ia sudah pertimbangkan. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan tanpa mereka sadari Ikki diam-diam sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Kembali lagi ke Saga dan kawan-kawan yang merasa bingung karena mereka nggak keluar-keluar dari istana Sancer meski sudah berlari cukup lama. Lalu muncul cahaya terang dari ujung istana sehingga mereka pun menghampirinya karena mengira itu adalah jalan keluar. Akan tetapi tiba-tiba aja muncul patung Buddha dan mereka sedang berada di telapak Buddha. Melihat itu, Saga pun akhirnya tahu kalau itu hanyalah genjutsu yang dibuat oleh Saka Virgo. Sehingga ia pun kemudian menghancurkan patung tersebut. Namun setelah itu, Saka kembali mengeluarkan tangan-tangan zombie untuk menahan Saga dan kawan-kawan keluar dari istana tersebut. Lalu karena kesal, Saga kemudian menyerang Saka dengan jurus yang sama saat menyerang Kanon di istana Sanctuary. Bahkan, serangan itu sampai membuat istana Virgo menjadi hancur lebur. Walaupun begitu, Virgo masih bisa duduk dengan santuy dan malah berbalik menyerang Saga dan kawan-kawan dengan jurus yang lebih kuat. Bahkan, akibat serangan itu, Shion pun sampai cemas karena kosmo dari Saga dan kawan-kawannya mulai menghilang. Sehingga, ia pun memutuskan untuk menyusul mereka, namun kembali dicegah oleh Roshi. Lalu, mereka pun bertarung hingga saling beradu Kamehameha berkali-kali. Bahkan, hal itu sampai dirasakan oleh Seiya dan juga si Ryu. Sehingga, si Ryu meminta Seiya untuk pergi duluan saja, sedangkan ia akan ke tempat gurunya tersebut. Kembali lagi ke Roshi yang masih beradu Kamehameha dengan si Shion. Namun, memang dasarnya Roshi ini sudah bau tanah, ia pun akhirnya harus terpental juga. Di saat bersamaan, si Ryu pun akhirnya datang, namun bukannya senang, Roshi ini malah menendang si Ryu hingga ia terpental jauh. Rupanya, Roshi ini kesal karena si Ryu yang gak nurut untuk gak usah pergi ke sana. Ia pun kembali meminta si Ryu untuk pulang saja, namun tetap aja si Ryu gak mau. Alhasil, Roshi pun akhirnya membiarkannya. Kemudian, Roshi mencoba memberikan ceramah non-jutsu kepada Shion, berharap ia kembali sadar. Namun, karena ia nggak mendengarkan, Roshi pun terpaksa harus menyerang Shion dengan jurusnya yaitu Rojan Yakuruha. Akan tetapi, serangan tersebut ternyata nggak berkesan walaupun sempat mengenai Shion. Lalu, Shion pun berbalik menyerang sampai-sampai membuat Roshi terpental jauh. Bahkan, si Ryu yang berusaha menolongnya pun juga dibuat terpental dengan sangat keras. Walaupun begitu, si Ryu masih mampu untuk menggunakan jubahnya yang ternyata juga sedang rusak. Kemudian, si Ryu mencoba menyerang Shion dengan jurus andalannya, namun jurus itu ternyata bukan apa-apa bagi si Shion ini. Adegan berpindah dulu ke Shaina dan kawan-kawan, di mana Hyuga dan Andromeda juga baru sampai di sana. Akan tetapi, Shaina malah meminta Hyuga dan Andromeda untuk pergi saja karena itu adalah perintah dari Athena. Namun, karena mereka berdua nggak mau, sehingga sempat hampir terjadi pertarungan di antara mereka kalau saja Andromeda nggak cepat memberikan ceramah non-jutsu kepada mereka. Akan tetapi, Shaina masih aja nggak peduli dan malah kembali memancing perselisihan di antara mereka. Namun rupanya, Shaina cuma ngeprank mereka saja dan lalu membiarkan Hyuga dan Andromeda untuk pergi. Kembali lagi ke Roshi yang dengan mengejutkan didatangi oleh jubah emasnya. Lalu, Shion ini malah meremehkan Roshi dengan mengatakan kalau jubah emasnya itu nggak berguna karena ia yang sudah tua.
Namun tiba-tiba, perlahan tubuh Rossi mulai membesar dan retak, seperti ada seseorang yang akan keluar. Benar saja, Rossi versi muda pun tiba-tiba muncul, yang tentu itu membuat si Ryu dan Sion menjadi terkejut. Rupanya, Rossi ini diberikan teknik Misopetamenos oleh Athena terdahulu yang membuatnya awet muda meski sudah berumur ratusan tahun. Hal tersebut dilakukan oleh Athena terdahulu karena memang tugas Rossi ini adalah untuk menjaga segel dari si Hades. Lalu dengan gagahnya, Rossi pun menggunakan jubahnya dan inilah pertama kalinya Saint Emas Libra debut di film Senseiya. Anjir, keren banget. Kemudian, mereka pun bertarung dengan sangat sengit bahkan saling beradu serangan. Lalu, mereka mengeluarkan jurus terkuatnya masing-masing sampai membuat Ryu terpental jauh dan sempat juga dirasakan oleh Sen yang lainnya. Akhirnya, Rossi dan Sion pun harus meninggoy akibat ledakan dari jurus mereka sendiri. Aduh, sedih banget sih.